Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Stefan Saputra, salah satu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas manajemen 18I dengan NIM 18416261201038. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis saya, yaitu Ayam Kremes Fund. Nah, untuk identitas perusahaan, nama perusahaannya Ayam Kremes Fund, jenis usahanya kuliner, kegiatan usahanya menjual ayam goreng dengan bumbu kremes yang beralamatkan Jalan Kedungwaringin, RT 7 RW 3, nomor 42, Kabupaten Bekasi. Di sini Ayam Kremes Fund ini udah mempunyai logo, dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi yaitu 0896 3989 1335. Untuk aspek legalitas, nama perusahaannya itu Ayam Kremes Fund, jenis usahanya kuliner. Untuk izin usaha atau SIUP 504 garis miring 0087 garis miring 05 titik 318 titik 346 garis miring 2020. Izin lokasi atau situnya 3569 3656 800 titik 002 garis miring 2020. Untuk izin perusahaannya atau TDP-nya 02.18.0.00.19735. Untuk NPWP-nya yaitu 84.134.457.5/408.000. Di sini untuk aspek manajemen Ayam Kremes Fund ini, komisaris atau pemiliknya Stefan Saputra, direkturnya Wiwin Cynthia, manajer produksinya Teresia, manajer marketingnya Eka Saputra, manajer keuangannya Agnes Tasya, manajer HRD-nya Ronald Stari. Untuk pasar sasaran yang dituju oleh bisnis kuliner ini adalah untuk semua orang. Penentuan umur produktif tidak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju karena semua orang di kalangan bawah pun bisa menikmati ayam kremes. Untuk segmentasi pasar, dari segi geografinya, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bekasi, khususnya daerah Kedungwaringin. Dalam segi demografinya, usaha kuliner ini dapat dibeli oleh semua gender, semua agama, semua profesi, semua ras, semua suku, dan bangsa, serta kalangan masyarakat baik ekonomi, kelas bawah ataupun kelas menengah bisa menikmati Ayam Kremes Fund ini. Untuk segi psikologis, Ayam Kremes Fund ini membuat usaha kuliner yang disesuaikan dengan kebutuhan dan selera konsumen dengan keinginannya. Untuk segi perilakunya, Ayam Kremes Fund ini akan membuat ayam yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan menu yang berbeda. Dikarenakan setiap konsumen memiliki selera yang berbeda-beda. Untuk potensi pasar atau posisi pasar dan pesaingnya, di sini potensi pasarnya dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraihnya oleh Ayam Kremes Fund. Perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas ayam yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar dapat memuaskan konsumen. Untuk posisi pasarnya, berdasarkan tingkat kualitas bahan yang digunakan, Ayam Kremes Fund ini berada dalam tingkat usaha kuliner kelas bawah hingga kelas menengah. Harga yang ditawarkan pun relatif murah, karena bidang kuliner menyesuaikan dengan kualitas bahan yang dipilih agar memuaskan konsumen, karena tidak membutuhkan modal yang besar. Untuk usaha ini, tentunya setiap usaha memiliki pesaing. Pesaingnya dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru membuktikan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaing lainnya. Oleh karena itu, Ayam Kremes Fund terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas bahan yang dimiliki agar mampu terus berusaha di pasaran. Adapun pesaing Ayam Kremes Fund adalah ayam istifat, ayam geprek, ayam penyet, ayam baper, atau ayam bunting. Dalam strategi bauran pemasaran ada 4 macam. Yang pertama, produk. Ayam Kremes Fund menyediakan berbagai macam menu seperti ayam kremes original, ayam kremes geprek, ayam kremes sambal mata, ayam kremes keju mozzarella, ayam kremes sambal bawang, dan ayam kremes sambal hijau. Pemilihan bahan yang berkualitas ini bertujuan agar masakan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan konsumen. Untuk yang kedua, yaitu lokasi. Ayam Kremes Fund memilih melakukan penjualan di Kedungwaringin,
yang berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik seperti pasar, pemerintahan, kecamatan, puskesmas, serta masyarakat di lingkungan Kedung Waringin. Untuk yang ketiga, yaitu harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis menu dan banyak permintaan yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp10.000 sampai dengan Rp30.000 sesuai dengan menu yang ada di ayam kremes petis ini. Yang keempat yaitu adalah promosi. Untuk menarik minat konsumen, ayam kremes petis melakukan beberapa promosi seperti yang pertama, promosi penjualan memberikan potongan harga jika konsumen membayar menggunakan payment ShopeePay, OVO, Gojek, Dana, ataupun menggunakan kartu debit BCA. Yang kedua, pemasaran interaktif. Ayam kremes petis juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media seperti Facebook, Instagram, atau web. Yang ketiga adalah pemasaran dari mulut ke mulut yang dilakukan konsumen yang merasa puas akan ayam kremes petis ini, sehingga konsumen satu dengan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Selanjutnya, cakupan produksi. Cakupan produksi untuk mendapatkan kualitas yang bagus, maka pemilihan jenis bahan menjadi salah satu hal yang diperhatikan karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam bahan dan ayam yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, yang dikirim dari vendor yang terbaik dan pilihan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau produk cacat. Nah, untuk kebutuhan teknis ini, kebutuhan pasar, lokasi idealnya 40, untuk wilayah Bojongsari itu 32, Waringin Jaya 25, dan Mareleng 20. Untuk kebutuhan bahan baku, nilai lokasi yang idealnya itu 25, dengan Bojongsari 27, Waringin Jaya 20, Mareleng 20. Untuk kebutuhan transportasi, nilai lokasi yang ideal adalah 5, Bojongsari 5, Waringin Jaya 5, Mareleng 5. Untuk kebutuhan tenaga kerja, nilai lokasi yang ideal 15, Bojongsari 35, Waringin Jaya 20, Mareleng 15. Untuk kebutuhan lainnya, nilai lokasi yang ideal adalah 15, Bojongsari dengan nilai 8, Waringin Jaya 7, Mareleng 6. Untuk jumlah nilai lokasi yang ideal adalah 100, Bojongsari 107, Waringin Jaya 77, Mareleng 66. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Bojong dengan nilai 107. Untuk bangunan dan gedung, perusahaan ayam kremes petis ini membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 72 meter persegi. Dikarenakan perusahaan ayam kremes petis ini membeli 2 ruko yang posisinya bersebelahan, maka luas keseluruhannya yaitu 144 meter persegi. Untuk kebutuhan teknis, peralatan produksi yaitu kompor, gas, mesin deep fryer. Peralatan produksi pendukung yaitu spatula, sumpit makanan, pisau, peniris, baskom. Bahan baku utama yang digunakan adalah berbagai jenis bahan baku berkualitas seperti ayam, tepung golden egg, minyak dimoli, dan lainnya. Bahan baku pendukung, cabai-cabai, digunakan untuk menambah rasa pedas pada ayam, keju menambah rasa ayam agar lebih gurih. Untuk penyediaan bahan baku untuk mendapat berbagai macam jenis produk yang berkualitas, perusahaan ayam kremes petis ini bekerja sama dengan berbagai supplier produk yang besar. Selanjutnya ada kebutuhan teknis. Di sini ada proses produksinya, dimulai dari pembersihan ayam, pencucian ayam, pemotongan ayam, perebusan ayam, pemberian bumbu, penggorengan ayam, pemberian kremes, pemberian topping, penyajian ayam. Untuk kebutuhan tenaga kerja di perusahaan ayam kremes petis ini ada 8 orang tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ayam kremes petis ini. 1 orang bekerja di bidang pembersihan, pencucian, pemotongan ayam. 1 orang bekerja untuk merebus ayam dan pemberian bumbu. 1 orang memberikan penggorengan dan pemberian kremes di saat digoreng. 1 orang untuk memberikan topping dan penyajian. 1 orang untuk menerima pesanan. 1 orang untuk mengantarkan ayam. 1 orang sebagai kasir dan 1 orang lagi sebagai office boy. Di sini ada siklus produksinya, yaitu pencucian ayam, pemberian bumbu, penggorengan ayam. Selanjutnya tata letak dan kebutuhan modal. Di sini ada tata letak ayam kremes petis, yaitu
Di sini ada penerimaan bahan baku untuk penyimpanan bahan baku ayam permespen, di mana supplier besar mengirim bahan untuk ayam permespen ini. Selanjutnya ada dapur pembuatan ayam permespen ini yang bersebelahan dengan penerimaan bahan baku, akan mempermudah pengambilan bahan baku untuk dijadikan barang jadi. Selanjutnya ada ruang manajer di sini, di mana manajer mengkoordinasikan segala kebutuhan ayam permespen ini, seperti bahan baku kurang atau stok bahan baku dan lain sebagainya. Untuk di sini ada ruang karyawan, di mana karyawan bisa beristirahat dengan nyaman dan aman. Selanjutnya ada pemesanan ayam, di mana tempat pemesanan ayam ini untuk konsumen memesan ayam ini. Dan di sini ada ruang tunggu take away, di mana setiap konsumen yang membeli untuk dibawa pulang bisa menunggunya di sini. Selanjutnya di sini ada pembayaran, di mana untuk yang sudah membeli ayam ini bisa dibayarkan sesuai dengan pesanannya. Dan di sini ada kursi-kursi tempat makan, di mana untuk yang makan di tempat. Untuk kebutuhan modal di sini ada bangunan gedung senilai 330 juta, kendaraan 250 juta, bahan baku 45 juta, mesin 45 juta, lain-lain 30 juta. Totalnya semuanya 700 juta. Di sini ada biaya kebutuhan investasi. Di sini yang pertama ada biaya pra-investasi, biaya pembuatan studi itu 10 juta, biaya pengurusan izin 16 juta, total biayanya semuanya 26 juta. Untuk biaya pra-investasi. Biaya aktifa tetap berwujud, yaitu bangunan 330 juta, kendaraan 250 juta, mesin 45 juta, peralatan 24 juta, perlengkapan 20 juta. Total biayanya semua 669 juta rupiah. Untuk aktifa tetap tidak berwujud, merek dagang, yaitu 5 juta. Total investasi semuanya 700 juta. Untuk biaya operasionalnya, yaitu bahan baku, total per bulannya 45 juta dan total per tahunnya 540 juta. Biaya tenaga kerja, karyawan masak 1 bulannya 1.300.000 dan jumlahnya 3 orang, maka per bulan 3.900.000. Total per tahunnya yaitu 46.800.000 rupiah. Untuk karyawan pelayan 1.300.000, jumlahnya ada 3 orang. Total per bulan 3.900.000 dan total per tahunnya 46.800.000 rupiah. Biaya tenaga kerja karyawan kasir 1.300.000, jumlah orangnya 1, total per bulan 1.300.000 rupiah dan total per tahunnya 15.600.000 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja office boy 1 juta, jumlahnya 1 orang, total per bulannya 1 juta, total per tahunnya 12.000 rupiah. Selanjutnya biaya listrik dan air, total per bulannya 5 juta, total per tahunnya 60.000 rupiah. Dan biaya pemasaran, yaitu per bulannya 500.000, total per tahunnya 6 juta. Untuk selanjutnya biaya transportasi 1.500.000 per bulannya, maka total per tahunnya 18 juta rupiah. Maka pengeluaran satu bulannya itu 62.100.000 rupiah. Dan total per tahunnya itu 745.200.000 rupiah. Selanjutnya di sini investasinya 700 juta, modal kerjanya 200 juta rupiah. Untuk umur ekonomisnya 5 tahun, maka penyusutannya itu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Penyusutan 700 juta dikurangi 200 juta rupiah dibagi 5 tahun, maka penyusutannya 100 juta rupiah. Di sini ada arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Tahun 2019 EAT-nya itu 180 juta rupiah, penyusutannya 100 juta rupiah, kas bersihnya 280 juta rupiah, diskon faktornya yaitu DF-nya 20%, 0,833. Maka fee kas bersihnya itu 233.240.000 rupiah. Tahun 2020 EAT-nya 200 juta rupiah, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya 300 juta rupiah. Diskon faktornya 0,694. Fee kas bersihnya 208. Fee kas bersihnya 208.200.000 rupiah. Untuk tahun 2021 EAT-nya 210 juta, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya 310 juta dengan diskon faktor kos 0,579. Fee kas bersihnya 179.490.000 rupiah.
Untuk tahun 2022, EAT-nya 230 juta, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya maka 330 juta rupiah, dan diskon fakturnya 0,482. PV kas bersihnya 159 juta 60 ribu rupiah. Untuk tahun 2023, EAT-nya 250 juta, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya 350 juta, dan diskon fakturnya 0,402. PV kas bersihnya 140 juta 700 ribu rupiah. Untuk jumlah EAT selama 5 tahun ini adalah 1 miliar 70 juta rupiah. Untuk kas bersihnya yaitu 1 miliar 570 juta rupiah. Untuk PV kas bersihnya totalnya 920 juta 690 ribu rupiah. Di sini untuk menentukan layak atau enggak investasi ini, di sini ada penilaian layak investasi, di mana payback period atau PP apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda. Investasi di awal itu 700 juta, kas bersih tahun pertama yaitu 280 juta, maka dikurangin 700 juta dikurangin 280 juta yaitu 420 juta. Kas bersih tahun kedua 300 juta, maka dikurangin 420 juta dikurangin 300 juta rupiah, dan hasilnya 120 juta. Maka karena sisanya tidak bisa dikurangi proset tahun ketiga, maka sisa proset tahun kedua dibagi proset tahun ketiga, yaitu payback periodnya atau PP-nya sama dengan 120 juta dibagi 310 juta dikali 12 bulan, maka dapat hasilnya 4,6 bulan, maka 5 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 5 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik, berarti usaha ini baik. Yang selanjutnya average rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. Total EAT sama dengan 180 juta rupiah, 200 juta ditambah 210 juta ditambah 230 juta ditambah 250 juta. Hasilnya 1 miliar 70 juta. Rata-rata EAT sama dengan, jadi total EAT dibagi umur ekonomis. Tadi EAT-nya dapat 1M 70 juta dibagi umur ekonomisnya 5 tahun sama dengan 214 juta ribu rupiah. Rata-rata investasi sama dengan 700 juta dibagi 2 sama dengan 350 juta. Maka ARR-nya sama dengan 214 juta dibagi 350 juta sama dengan 61,14%. Dibulatkan menjadi 61. Selanjutnya penilaian terkait investasi. Di sini ada net present value atau NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda. Di sini ada tahun 2019 dengan EAT 180 juta, penyusutannya 100 juta, kas bersihnya 280 juta dengan diskon faktor 0,833. PV kas bersihnya yaitu 233 240. Tahun 2020 yaitu EAT-nya 200 juta dengan penyusutannya 100.000. Kas bersihnya jadinya 300 juta. Untuk diskon faktornya yaitu 0,094. PV kas bersihnya 208,200 ribu rupiah. Tahun 2021 EAT-nya 210 dengan penyusutannya 100.000, maka kas bersihnya 310 juta rupiah. Dan untuk diskon fakturnya 0,579, PV kas bersihnya 179, PV kas bersihnya 490 ribu rupiah. Untuk tahun 2022 EAT-nya 230 juta dengan penyusutan 100 juta, kas bersihnya 330 juta, diskon faktornya 0,482 dengan PV kas bersihnya 159 juta 60 ribu rupiah. Tahun 2023 EAT-nya 250 juta dengan penyusutannya 100 ribu, kas bersihnya 350 juta dengan diskon faktor 0,402. PV kas bersihnya yaitu 140 700 ribu rupiah. Maka diketahui jumlah PV kas bersihnya yaitu 920 690
rupiah. Total NPV kas bersih sama dengan 920.690.000 rupiah. Total PV investasinya itu 700 juta, maka NPV-nya sama dengan 220.690.000 rupiah. NPV lebih dari 0, maka usaha ini dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersih sama dengan 280 juta ditambah 300 juta ditambah 310 juta ditambah 330 juta ditambah 350 juta sama dengan 314 juta ribu rupiah dibagi umur ekonomisnya itu 5. Perkiraan PP sama dengan 700 juta dibagi 314 juta sama dengan 2,229. Dalam tabel A 2 tahun ke-5 yang diketahui yang terdekat dengan angka 2,229 adalah 2,220 adalah 35%. Secara subjektif, tiap diskon kita dikurangi 2% menjadi 33%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Di sini ada penilaian kelayakan investasi, perhitungan NPV dengan DF 33%. Kas bersih 280 juta dengan DF 33% yaitu 0,752. Maka PV kas bersihnya 210.560.000 rupiah. Kas bersihnya yang kedua yaitu 300 juta dengan diskon faktornya yaitu 0,565. PV kas bersihnya yaitu 169.500.000 rupiah. Kas bersih yang ketiga yaitu 310 juta dengan diskon faktornya 0,425. PV kas bersihnya yaitu 131.750.000 rupiah. Kas bersih yang keempat yaitu 330 juta dengan diskon faktornya 0,320. PV kas bersihnya yaitu 105.600.000 rupiah. Kas bersih yang kelima yaitu 350.000 dengan DF-nya 0,240. PV kas bersihnya yaitu 84 juta rupiah. Maka total PV kas bersihnya itu 701.410.000 rupiah. Nilai NPV positifnya yaitu sama dengan 701.410.000 dikurangi 700.000 rupiah sama dengan 1.410.000 rupiah. Selanjutnya perhitungan NPV dengan DF 34% yaitu untuk kas bersih yang pertama 280 juta rupiah, DF 0,746. Untuk PV kas bersihnya 208.880.000 rupiah. Untuk yang kedua yaitu kas bersihnya 300 juta dengan DF-nya 0,557. Untuk PV kas bersihnya itu 167.100.000 rupiah. Untuk kas bersih yang ketiga yaitu 310 juta dengan DF 0,416. PV kas bersihnya itu 128.960.000 rupiah. Untuk yang keempat yaitu kas bersihnya 330 juta dengan DF-nya itu 0,310 dengan PV kas bersihnya yaitu 102.300.000 rupiah. Kas bersih yang kelima yaitu 350 juta dengan DF-nya 0,231. PV kas bersihnya yaitu 80.850.000 rupiah. Untuk total PV kas bersihnya itu 688.090.000 rupiah. Dengan nilai NPV negatif yaitu sama dengan 688.090.000 rupiah dikurangi 700 juta rupiah sama dengan minus 11.910.000 rupiah. Selanjutnya penilaian kelayakan investasi ini kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan cara perhitungannya. Maka di sini untuk total PV kas bersihnya untuk DF-nya 33% yaitu 701.410.000 rupiah. Dan untuk DF yang 34% yaitu total PV kas bersihnya yaitu 688.090.000 rupiah. PV investasinya untuk DF 33% yaitu 700 juta rupiah dan untuk DF nya 34% total PV investasinya yaitu 900 juta rupiah. Maka NPV C1 sama dengan 1.410.000 rupiah dan C2 nya minus 11.910.000 rupiah. Nah, ini ada interpolasi FIFA yang 33% 701.410.000
Dan untuk Viva yang keduanya 701 410. Nah, ini ada initial investment. Viva yang keduanya itu 700 juta rupiah, maka dikurangi. Untuk interpolasi yang 34%, yang Viva yang pertama yaitu 688 juta 90 ribu rupiah, maka Viva ditotalkan jadi 13 juta 320 ribu rupiah. Yang Viva yang keduanya 1 juta 410 ribu rupiah. Untuk IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 ditambah NPV 2 dikali I1 dikurangi I2. IRR sama dengan 33 ditambah 1.410.000 dibagi 13.320 dikali 1%. IRR sama dengan 33 ditambah 0,106% sama dengan 33,106 dibulatkan menjadi 33,1%. Untuk penilaian kelayakan investasi, Profitability Index atau PI, rumusan yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100. Jika kas bersih berbeda setiap tahunnya, maka pencarian PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 920 juta dibagi 700 juta dikali 100% sama dengan 1,31 kali. Maka dibulatkan menjadi 1,3 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima atau baik. Selanjutnya, kesimpulan aspek keuangan, alat ukur payback period atau PP, hasil pengukurannya 2 tahun 5 bulan, keterangannya baik. Alat ukur average rate of return atau ARR, hasil pengukurannya 61%, keterangannya baik. Alat ukur yang ketiga yaitu net present value atau NPV, hasil pengukurannya 220 juta 690 ribu rupiah, hasilnya baik. Yang keempat, alat ukur internal rate of return atau IRR, hasil pengukuran 33%, yang keempat, internal rate of return, hasil pengukurannya 33,1%, keterangannya baik. Yang selanjutnya, alat ukur Profitability Index atau PI, hasil pengukurannya 1,3 kali, hasilnya baik. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha kuliner ayam kremes ini sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran, perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continuous improvement. Dan dari segi keuangan, untuk usaha ini pun sudah cukup baik untuk dijalankan ke depannya. Mohon untuk investor menambahkan modal di usaha ini agar usaha ini dapat berkembang lebih banyak cabangnya. Untuk daftar pustakanya ini bisa dilihat sendiri, kita mengambil materi-materi dari mana dan cara perhitungan dari mana. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya untuk studi kelayakan bisnis ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah pengucapan. Sekian, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.